gelas ukur. Nah, sebenarnya kan curah hujan itu yang dihitung adalah tingginya. Tingginya itu nanti akan dikali dengan volume alat pengukurnya, menjadilah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Sulawesi Tenggara saat ini telah menyiapkan data untuk mendukung perencanaan pola tanam di sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara. Salah satunya di Kabupaten Konawe Selatan. Data tersebut bisa digunakan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Hortikultura untuk perencanaan pola tanam. Aris menyebut dalam perencanaan pola tanam, erat kaitannya dengan prediksi musim hujan di daerah-daerah di Sultra, sehingga tidak ada lagi petani yang merugi dan gagal panen. Acara press release hari ini adalah antisipasi dampak lanina pada saat musim hujan untuk wilayah Sulawesi Tenggara. Nah, kami mengundang teman-teman wartawan untuk mempromosikan bahwa seperti kita ketahui bahwa kita sudah masuk ke musim hujan untuk wilayah Sulawesi Tenggara. Namun demikian, di musim hujan kali ini kita ada fenomena namanya La Nina. Meskipun dalam fase masih lemah, tapi perlu kita waspada dan mengantisipasi terkait dengan dampak. Karena seperti kita ketahui bahwa musim hujan itu dampaknya adalah banjir, terjadinya banjir bandang, longsor, dan lain sebagainya. Apalagi sekarang ada La Nina. La Nina lebih pada peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia. Peningkatan curah hujan ini bisa mencapai 20-70% dari hujan normalnya, sehingga kami perwakilan dari BMKG perlu menyampaikan terkait hal ini kepada masyarakat dan instansi terkait agar lebih waspada dan berhati-hati dalam menghadapi musim hujan tahun 2021-2022 ini, di mana musim hujan kali ini ada fenomena La Nina, di mana akan menguat mencapai fase moderat pada bulan Maret, April, Mei, sehingga kita perlu mewaspadai atau mengantisipasi dampak dari musim hujan dengan adanya La Nina, yaitu bencana hidrometeorologinya. Ya, perlu kami sampaikan juga bahwa musim hujan ini tentunya menjadi perencanaan tanam ya bagi rekan-rekan atau di Dinas Pertanian, Hortikultura, Perkebunan terkait dengan pola tanam. Saya kira teman-teman dari dinas, baik Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura sudah mengetahui informasi dari kami, dan mungkin mereka sudah mulai merencanakan kapan mulai menanam terkait dengan awal musim hujan, sehingga di musim hujan ini bisa mengoptimalkan produksi tanpa ada kata-kata busuk atau gagal panen. Suarso menyebut dengan hadirnya data BMKG, pihaknya sangat mendukung perencanaan pola tanam, khususnya daerah yang mengandalkan air hujan dalam bercocok tanam. Jadi untuk adanya BMKG ini saya sangat membantu sekali, terutama kami sebagai petugas lapangan. Jadi kita setelah ada BMKG ini kita bisa mengatur jadwal tanam. Jadi selama ini kan kita sebelum ada itu kita kadang-kadang hanya petani itu masih ngikuti bintang dulu zaman dulu toh, tapi sekarang sudah modern. Kita ada jadwal dikasih dari BMKG kapan musim tanam yang paling bagus, mana ada hujan dan mana yang tidak, kan begitu. Jadi kita selama ini untuk penanaman ini kita sekitar bulan 45 untuk penanaman tahun 2019 ini 45. Tapi setelah 2001 ini agak mundur, yaitu bulan 5, 6, 7 itu baru menanam padi petani. Karena kita termasuk Sendang Kasih Jati Bali ini tak ada hujan. Jadi tak ada hujan itu kita yang diatur sama air. Beda dengan yang pengairan teknis seperti Konda itu kita yang mengatur air, kan beda. Iya, kita yang diatur sama air. Jadi kita mengikuti termasuk perakiraan cuaca. Apa yang didapatkan dari BMKG ini kita sesuaikan dengan apa yang ada di lapangan dan keinginan petani. Jadi kalau bisa koperasi ini kita supaya terbantu dari BMKG, kita dikasih jadwal untuk musim tanam. Kira-kira musim tanam apa yang paling bagus untuk padi, palawija, dan sayur-sayuran lainnya. Itu supaya kita tahu, jadi petani tidak salah-salah, jangan sampai nanti pas penanaman kita menanam padi kering atau menanam sayuran kita kering, otomatis kan air juga bingung Pak, karena ini kan tak ada hujan seperti Jati Bali Sendang Kasih yang potensi. Itu sebaiknya kita bersetuju sekali kalau kita usulkan kalau bisa
dari BMKG itu mengasih jadwal kira-kira apa yang paling bagus untuk musim tanam selanjutnya. Yang atas ini adalah display dari anemometer menunjukkan kecepatan dari angin dan rata-rata dari kecepatan angin di ketinggian 10 meter. Ini di sini ada terlihat bahwa kecepatan rata-ratanya 0, maksimumnya 4, kemudian arahnya 190. Kemudian yang di bawah ini barometer di mana menunjukkan tekanan yang terjadi. Oh, begitu. Iya. Nambahnya berapa begitu setelah 15 cm tadi? Iya. Langsung pasang. Iya, biar paginya langsung kalau misalnya ada matahari langsung terbakar gitu. Ada contohnya yang terbakar? Oh, ada, tapi di sana. Tim Liputan Make.TV melaporkan. Karena kan jadi mereka tahu jam kantor, tahu jam 7 ya.